Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 415. Gelagah Putih sama sekali tidak merasa bahwa waktu merayap terus, bahkan rasa-rasanya berlalu terlalu cepat. Baru beberapa patah kata saja rasa-rasanya yang mereka ucapkan. Tidak lebih dari beberapa pertanyaan tentang keadaan masing-masing serta keadaan hubungan mereka. Sedikit tentang langit yang tidak dilapisi mendung serta bintang-bintang yang nampak bergayutan. Selebihnya mereka lebih banyak diam. Gelagah Putih terkejut mendengar kentongan yang berbunyi dalam irama darah muluk. Sambil mengerutkan keningnya Gelagah Putih berdesis. Begitu cepatnya waktu berlalu. Rara Wulan pun berdesis pula. Tengah malam. Gelagah Putih. Iya, jawab Gelagah Putih. Rara Wulan tidak menyahut. Sementara itu Gelagah Putih berkata lagi. Di mana perempuan yang menungguimu? Biar saja ia beristirahat. Mungkin perempuan itu juga merasa letih duduk di sini seharian, jawab Rara Wulan. Tetapi ini sudah tengah malam. Aku akan berada di luar bilik di Serambi ini, berkata Gelagah Putih. Apakah kau akan kembali ke rumah Kakang Agung Sedayu? Gelagah Putih menggeleng. Katanya. Tidak. Aku akan tetap di sini. Aku akan berada di Pendapa. Rara Wulan mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia berdesis. Di luar ada 2 atau 3 orang prajurit yang berjaga-jaga. Gelagah Putih memandang ke pintu sejenak. Tetapi telinganya yang tajam memang mendengar suara di luar pintu. Karena itu ia berkata. Syukurlah. Bagaimanapun juga kita harus berhati-hati. Demikianlah, maka Gelagah Putih pun telah meninggalkan bilik di Serambi itu. Ketika ia keluar dari pintu, maka dilihatnya perempuan yang menunggu Rara Wulan itu duduk di amben bambu panjang sambil bersandar dinding. Nampaknya ia pun merasa sangat letih, sehingga perempuan itu tertidur sambil duduk. Gelagah Putih yang lewat itu pun sempat berdesis. Bibi aku akan berada di Pendapa. Perempuan itu tergagap. Sambil mengusap wajahnya ia berkata. Aku tertidur nger. Bibi sangat letih, berkata Gelagah Putih. Tidak. Aku tidak letih. Aku hanya mengantuk saja, jawab perempuan itu. Namun ia pun kemudian bertanya. Kenapa Angger tinggalkan Angger Rara Wulan sendiri? Aku persilahkan Bibi menungguinya. Aku akan ke Pendapa, jawab Gelagah Putih. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa Gelagah Putih tentu merasa segan untuk berada di bilik itu hanya dengan Rara Wulan saja. Ketika Gelagah Putih berada di Pendapa, maka ternyata Ki Gede pun masih duduk di Pendapa. Perempuan dan anak-anak tertidur di tikar pandan yang dibentangkan di seluas Pendapa itu. Di serambi gandok yang terbuka, beberapa orang laki-laki tua duduk sambil berbincang. Namun ada di antara mereka yang telah tertidur pula dengan nyenyaknya berselimut kain panjang. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa di padukuhan induk di Tanah Perdikan. Dalam pada itu, selain di rumah Ki Gede, maka di Banjar pun juga dipenuhi oleh para pengungsi. Perempuan, anak-anak dan laki-laki tua yang sudah tidak dapat banyak berbuat karena tenaga wadahnya yang telah jauh susut. Gelagah Putih pun kemudian telah duduk di dekat Ki Gede. Ki Gede ingin mendengar apa yang telah terjadi di rumah Agung Sedayu, yang menjadi sasaran orang-orang yang berilmu tinggi yang berada di perkemahan. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar tentang beberapa orang yang terluka. Bahkan termasuk Agung Sedayu sendiri. Bukankah mereka sudah mendapatkan pengobatan yang baik? Bertanya Ki Gede. Iya, Ki Gede, jawab Gelagah Putih. Kakang Agung Sedayu sendiri yang mengatur pengobatan, dan dilakukan oleh Ki Ajar Gurawa, Ki Lurah Beranjangan dan Sabung Sari. Bagaimana dengan Angger Sekar Mirah? Bukankah Angger Sekar Mirah juga terluka? Bertanya Ki Gede. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab. Agaknya luka itu akan diobati pula oleh Ki Ajar Gurawa atau Ki Lurah Beranjangan, Ki Gede. Ki Gede mengangguk-angguk pula. Katanya. Jika Angger Sekar Mirah lupa akan lukanya sendiri meskipun hanya segores kecil, luka itu akan dapat berbahaya. Apalagi jika senjata lawannya berkarat atau beracun. Kakang Agung Sedayu akan dapat mengenali jenis luka-luka itu Ki Gede, desis Gelagah Putih.
Tetapi bukankah Angger Agung Sedayu sendiri terluka cukup parah? Bertanya Ki Gede. Ya, Ki Gede. Tetapi setelah mendapatkan pengobatan serta melakukan semadi, maka Kakang Agung Sedayu sudah menjadi sedikit baik. Kakang Agung Sedayu sudah dapat duduk tanpa terjadi pendarahan lagi, meskipun masih belum dapat bergerak lebih banyak. Angger Agung Sedayu memang seorang yang jarang ada duanya, desis Ki Gede. Sementara itu beberapa orang yang membawa obor telah memasuki halaman rumah Ki Gede. Ternyata Prastawa telah pulang bersama sekelompok pengawal serta membawa beberapa orang tawanan yang berhasil ditangkap di perkemahan. Dengan demikian maka Ki Gede pun menjadi sibuk menerima kedatangan mereka. Bahkan Gelagah Putih pun telah ikut membantunya pula. Tetapi di Pendapa, Serambi Gandok, bahkan di serambi rumah Ki Gede, sudah tidak ada tempat lagi bagi beberapa orang tawanan. Karena itu, maka mereka terpaksa ditempatkan di bawah sebatang pohon kemiri di halaman rumah Ki Gede itu. Bukan maksud kami berbuat sewenang-wenang atas kalian, siapapun kalian. Tetapi memang sudah tidak ada tempat lagi bagi kalian. Di Pendapa itu perempuan dan anak-anak yang sedang mengungsi. Sedangkan di Serambi penuh dengan orang yang terluka. Mereka yang gugur terpaksa ditempatkan di Banjar. Semuanya itu terjadi karena tingkah kalian semuanya, berkata Prastawa. Bukan kami, jawab seorang yang berjanggut lebat. Siapa? Resi Belahan? Ki Tempuyung Putih, atau siapa? Tetapi bukankah kalian pengikut-pengikut mereka? Kami hanya melakukan perintah mereka, jawab orang berjanggut lebat. Lalu katanya. Merekalah yang bertanggung jawab. Keduanya, desis Ki Gede. Bahwa kalian bersedia melakukan perintah mereka itu pun menuntut satu pertanggungan jawab, sahut Prastawa. Orang-orang itu terdiam. Mereka memang tidak dapat ingkar, apapun yang mereka lakukan di dalam lingkungan pasukan yang dipimpin oleh Resi Belahan dan Ki Tempuyung Putih memang menuntut satu pertanggungan jawab. Karena berada di dalam pasukan itu sudah merupakan satu pilihan. Malam itu, Tanah Perdikan bagaikan tidak tidur sama sekali. Para pengawal yang meronda tidak saja melintasi jalan-jalan, tetapi juga halaman-halaman rumah. Para pengawal itu masih memperhitungkan kemungkinan bahwa mungkin sekali ada lawan yang bersembunyi dan tertinggal, sehingga mereka akan dapat melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Tetapi mungkin juga masih ada kawan atau lawan yang terluka berat, sehingga tidak dapat beringsut dari tempatnya, atau bahkan mereka yang gugur. Ketika kemudian fajar menyingsing, maka Prastawa minta para pemimpin kelompok pengawal untuk memberikan nama-nama dari pengawal, anak-anak muda dan laki-laki yang ikut dalam pertempuran, yang gugur, terluka atau belum diketemukan. Para pemimpin kelompok itu mendapat waktu sampai menjelang tengah hari. Sementara itu, ternyata keadaan Rara Wulan sudah berangsur baik, meskipun ternyata hampir semalam ia tidak tidur. Ketika Gelagah Putih meninggalkan biliknya, maka lukanya seakan-akan terasa semakin nyeri. Beberapa kali Rara Wulan berdesah menahan sakit, sehingga perempuan yang menungguinya duduk dekat-dekat pembaringannya. Perlahan-lahan diusapnya telapak tangan Rara Wulan. Dihiburnya Rara Wulan dengan kata-kata lembut. Menjelang fajar, tabib yang mengobatinya telah datang melihat keadaan lukanya. Kemudian ditaburinya luka itu dengan obat yang baru. Perasaan sakit yang menggigit di luka Rara Wulan pun menjadi berkurang. Meskipun demikian tangan kiri Rara Wulan rasa-rasanya masih sakit bila digerakkannya, meskipun hanya ujung jarinya. Hampir semalam ia tidak tidur. Ketika Gelagah Putih meninggalkan biliknya, maka lukanya seakan-akan terasa semakin nyeri. Beberapa kali Rara Wulan berdesah menahan sakit, sehingga perempuan yang menungguinya duduk dekat-dekat pembaringannya. Perlahan-lahan diusapnya telapak tangan Rara Wulan. Dihiburnya Rara Wulan dengan kata, ketika tabib itu meninggalkan bilik Rara Wulan, barulah Gelagah Putih memasuki bilik itu. Sementara itu langit menjadi terang. Demikian Gelagah Putih ada di dalam bilik itu, maka perasaan sakit dan nyeri pada luka Rara Wulan seakan-akan menjadi semakin susut. Dalam pada itu, di rumahnya Agung Sedayu pun telah menjadi semakin baik. Seperti Agung Sedayu, maka menjelang fajar Ki Jayaraga yang mengalami luka dalam yang cukup parah telah dapat bangkit dan duduk, meskipun masih harus dibantu oleh Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan. Keadaan Ki Jayaraga telah memungkinkan untuk memusatkan nalar budi, mengatur pernafasannya. Karena itu, maka Ki Jayaraga pun kemudian telah duduk bersila. Kedua tangannya telah diletakkannya di pangkuannya.
Kepalanya tertunduk dengan mata terpejam, Ki Jayaraga berusaha menguasai dan mengenali keadaan segenap simpul syaraf dan urat nadinya. Namun dalam pada itu, Wacana masih harus berbaring dengan lemahnya. Pengobatan yang diberikan memang sudah terasa pengaruhnya. Namun masih saja merasa bahwa tubuhnya terlalu lemah. Titik air terasa sangat sulit ditelannya. Ketika hal itu diberitahukan kepada Agung Sedayu, maka Agung Sedayu memang menjadi sangat prihatin. Meskipun keadaannya sendiri masih belum terlalu baik, namun dibantu oleh Sabung Sari, Agung Sedayu telah berjalan perlahan-lahan ke tempat Wacana berbaring. Bagaimanapun juga, namun kemampuan pengobatan Agung Sedayu masih terbatas. Karena itu, maka apa yang dapat dilakukannya masih belum memuaskannya sendiri. Karena itu, Agung Sedayu masih harus minta pertimbangan Ki Ajar Gurawa, Ki Lurah Banjangan dan bahkan Ki Jayaraga. Setelah Ki Jayaraga sendiri keadaannya menjadi semakin baik. Tetapi sejauh yang telah mereka lakukan, keadaan Wacana masih belum memberikan pertanda yang cerah. Meskipun demikian Agung Sedayu tidak berputus asa. Sambil memohon kepada Yang Maha Agung, mereka masih akan berusaha untuk meringankan penderitaan Wacana. Sementara itu kedua murid Ki Ajar Gurawa justru sudah menjadi semakin baik. Seorang di antara mereka sudah dapat pergi ke Pakiwan sendiri meskipun masih belum dapat menimba air. Kepada Mandira yang hanya tergores pahanya, murid Ki Ajar Gurawa itu berkata, "Apakah kau sudah mandi?" "Sudah," jawab Mandira. "Kenapa?" "Kau sisakan air di jambangan," bertanya orang itu pula. "Apakah air itu boleh aku pakai?" "Aku belum dapat menimba sendiri," desis murid Ki Ajar Gurawa itu selanjutnya. Mandira tertawa. Katanya, "Kenapa kau tidak mengatakan saja, agar aku menimba air bagimu?" Murid Ki Ajar itu pun tertawa. Katanya, "Aku takut kau tersinggung." "Kenapa tersinggung?" bertanya Mandira. "Aku mengerti bahwa kau terluka cukup parah, sehingga kau tidak dapat menimba air itu sendiri." "Terima kasih atas pengertianmu itu," desis murid Ki Ajar. "Dan atas air itu?" bertanya Mandira. "Terima kasih sekali," jawab murid Ki Ajar. Mandira tertawa berkepanjangan, sementara murid Ki Ajar itu berkata, "Bukankah sudah cukup? 2 kali aku mengucapkan terima kasih. 1 untuk pengertianmu dan 1 untuk airmu." Sudah cukup," jawab Mandira yang masih saja tertawa. "Akulah yang kemudian harus mengucapkan terima kasih." Murid Ki Ajar itu masih akan menjawab, namun Mandira sudah melangkah sambil berkata, "Aku akan ke Pakiwan untuk mengisi jambangan." "Nah, bukankah begitu?" Murid Ki Ajar tidak menjawab. Tetapi ia masih juga tertawa. Demikianlah, maka hari itu kesibukan di Padukuhan Induk Tanah Perdikan itu justru menjadi semakin meningkat. Para tabib sibuk mengobati orang-orang yang terluka. Sementara itu persiapan pemakaman mereka yang gugur pun telah dilakukan. Beberapa orang tengah menggali lubang di kuburan. Sementara itu di lereng bukit, di dekat kuburan tua yang sudah tidak dipergunakan lagi meskipun setiap kali masih sering dibersihkan, telah disiapkan pula kuburan bagi para penyerang yang terbunuh di pertempuran. Bagaimanapun juga, orang-orang Tanah Perdikan tidak memperlakukan sosok-sosok tubuh itu dengan semena-mena. Sementara itu, maka perempuan dan anak-anak serta laki-laki tua yang mengungsi di rumah Ki Gede dan di Banjar pun telah berangsur meninggalkan tempat pengungsian. Para pengawal, anak-anak muda dan para bebahu Tanah Perdikan telah membantu para pengungsi itu. Sedangkan para keluarga mereka yang ikut mempertahankan Tanah Perdikan masih terikat dalam kelompok-kelompok mereka masing-masing, sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa korban yang gugur, berapa yang terluka berat dan terluka ringan. Kesibukan yang lain juga terjadi di bekas perkemahan para pengikut Resi Belahan. Para pengawal Tanah Perdikan dan para prajurit dari pasukan khusus yang ikut bertugas di tempat itu telah mengumpulkan barang-barang berharga yang ternyata banyak terdapat di perkemahan itu. Agaknya Resi Belahan benar-benar telah mempersiapkan perkemahannya untuk jangka panjang. Bersama beberapa orang, Resi Belahan telah mempersiapkan sebuah landasan untuk meloncat ke Mataram di Tanah Perdikan itu. Dalam kesibukan itu, Ki Gede telah mengirimkan utusan ke beberapa kademangan tetangga Tanah Perdikan Menoreh. Terutama beberapa kademangan yang telah tersentuh oleh kegiatan orang-orang yang berada di perkemahan itu, bahkan yang telah dengan terpaksa menyerahkan korban keganasan beberapa orang di antara para pengikut Resi Belahan dan Ki Tempuyung Putih.
Kesibukan juga nampak di beberapa padukuhan yang lain. Beberapa padukuhan kecil yang juga menjadi sasaran serangan para pengikut Resi Belahan. Betapapun kecilnya kekuatan yang menyerang padukuhan-padukuhan kecil itu, namun korban dari kedua belah pihak pun telah jatuh. Di Rumah Agung Sedayu, secara khusus tubuh Bajang Bertangan Baja mendapat kehormatan sebagaimana para pengawal tanah perdikan menoreh yang gugur. Meskipun Bajang Bertangan Baja yang juga disebut Bajang Bertangan Embun pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji, namun di bagian terakhir dari hidupnya, Bajang Bertangan Baja telah bertempur di pihak tanah perdikan menoreh. Meskipun Agung Sedayu dan beberapa orang di rumah itu mengetahui bahwa kesediaan Bajang Bertangan Baja itu bertempur bersama-sama orang-orang tanah perdikan menoreh lebih banyak diwarnai oleh dendam di hatinya terhadap Ki Tempuyung Putih serta orang-orang perkemahan yang telah menyiksanya, sehingga hampir saja ia akan menjadi korban bagi Resi Belahan yang merasa kehilangan Ki Manuhara, bukan saja orangnya, tetapi juga arah perjuangannya. Bajang Bertangan Baja adalah orang yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan dan bahkan jalan sesat yang ditempuh oleh Ki Manuhara itu. Kesibukan yang lain adalah kesibukan beberapa orang yang mempersiapkan makan dan minum bagi orang-orang tanah perdikan yang sedang melakukan tugasnya. Bahkan para pengungsi pun masih disediakan makan dan minum, karena diperhitungkan bahwa mereka masih belum sempat melakukannya sendiri di rumah, karena mereka baru saja kembali dari pengungsian. Lewat tengah hari, maka para pemimpin kelompok pengawal telah berkumpul di padukuhan induk. Mereka telah siap memberikan laporan tentang para pengawal, anak-anak muda dan bahkan orang-orang yang lebih tua namun yang masih merasa mampu turun ke medan perang. Prastawa yang ada di Pendaparamah Ki Gede menjadi berdebar-debar. Nama-nama itu akan membuat seisi tanah perdikan berkabung. Sebagaimana sering terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan yang memungut korban, maka bumi tanah perdikan yang telah basah oleh darah itu, akan dibasahi lagi oleh air mata. Di Rumah Agung Sedayu, mereka yang terluka telah menjadi lebih baik. Bahkan Rumeksa pun telah nampak semakin segar. Hanya wacana sajalah yang ternyata masih dalam keadaan yang mencemaskan. Meskipun wacana telah dapat berbicara dengan lebih lancar, namun tubuhnya masih terlalu lemah. Untuk mendapatkan hasil terbaik, maka Agung Sedayu telah minta tabib yang dianggap terbaik di tanah perdikan itu untuk datang melihat keadaan wacana. Namun tabib itu tidak dapat berbuat lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh Agung Sedayu. Angger memiliki kemampuan pengobatan yang tinggi, berkata tabib itu. Aku baru belajar, jawab Agung Sedayu. Aku mendapat pengetahuan ini dari guruku, dan bahkan dari Bajang Bertangan Baja. Tetapi tabib itu menyahut. Ketika Angger Agung Sedayu baru belajar, kemampuan Angger sudah sedemikian tinggi dalam bidang pengobatan. Apalagi jika pada saatnya Angger sudah merasa tuntas, maka Angger akan menjadi seorang tabib yang pinunjul. Kau selalu memuji, desis Agung Sedayu. Tidak. Aku tidak sekedar memuji. Apa yang Angger lakukan selagi Angger sendiri dalam keadaan seperti itu, menunjukkan betapa Angger memiliki pengetahuan yang luas tentang pengobatan. Karena itu, maka aku sudah tidak dapat berbuat lebih baik dari yang Angger lakukan, berkata tabib itu. Namun Agung Sedayu menjawab. Bukan aku yang melakukannya. Tetapi Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan. Iya. Aku mengerti. Tetapi semuanya itu berdasarkan atas petunjuk Angger Agung Sedayu, jawab tabib itu. Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Ia merasa bahwa lukanya menjadi agak nyeri. Namun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perasaan sakitnya itu. Tabib itu pun kemudian meninggalkan Rumah Agung Sedayu. Yang dapat dilakukan hanyalah sekedar melengkapi obat-obatan yang sudah ada di rumah itu. Sebenarnya lah sebagaimana sudah diperhitungkan oleh para pemimpin di tanah perdikan itu, bahwa ketika nama-nama korban yang gugur di pertempuran sudah mendekati kepastian, serta kemudian diumumkan, suasana berkabung telah mencekam tanah perdikan itu. Terdengar suara tangis di mana-mana. Bukan saja di padukuhan induk, tetapi di padukuhan-padukuhan yang sempat menjadi ajang pertempuran, beberapa orang perempuan harus menangis karena kehilangan suami atau anaknya, atau keluarganya yang lain. Bahkan di padukuhan-padukuhan yang lain telah menyerahkan beberapa orang korbannya pula. Setiap kali hal itu terjadi, maka Ki Gede selalu merasa betapa kecil kuasanya. Ia mampu memerintah tanah perdikan itu dengan baik. Ia termasuk seorang yang dihormati dan disegani.
Wibawanya diakui oleh seisi tanah perdikan, bahkan oleh kademangan-kademangan di sekitarnya. Namun ternyata Ki Gede tidak mampu membuat tanah perdikan menjadi satu lingkungan yang tenang dan damai, tanpa permusuhan dan bahkan kekerasan. Dalam keadaan yang demikian, Ki Gede hanya mampu menengadahkan hatinya kepada Yang Maha Agung yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Hari itu iring-iringan tubuh mereka yang telah gugur telah dibawa ke makam yang khusus bagi mereka yang telah mengorbankan jiwanya bagi tanah perdikan. Namun dalam pada itu, di arah yang lain, juga terdapat iring-iringan korban dari para pengikut Resi Belahan. Mereka telah dibawa ke kuburan tua di lereng bukit. Ketika kemudian senja turun, maka tanah perdikan menoreh menjadi semakin sepi. Semua pintu tertutup sejak lampu dinyalakan. Seisi rumah berkumpul di ruang dalam. Keluarga yang tidak kehilangan keluarganya memang dapat menikmati kegembiraan. Tetapi mereka harus mengingat pula tetangga-tetangga mereka yang berkabung. Apalagi seisi padukuhan-padukuhan di tanah perdikan menoreh pada umumnya masih mempunyai sangkut paut dan hubungan darah meskipun sudah agak jauh. Sehingga hampir setiap orang ikut kehilangan. Meskipun tanah perdikan menjadi lengang, namun para pengawal tidak kehilangan kewaspadaan mereka. Di tempat-tempat tertentu masih terdapat kelompok-kelompok pengawal yang berjaga-jaga. Bukan hanya di padukuhan induk, tetapi di setiap padukuhan. Bahkan di bekas perkemahan itu pun para pengawal tanah perdikan menoreh serta para prajurit dari pasukan khusus yang ada di perkemahan itu tetap berhati-hati. Mungkin saja sisa-sisa pengikut Resi Belahan sempat menyusun kekuatan untuk mengambil benda-benda berharga yang tertinggal di perkemahan itu. Sementara itu Rara Wulan masih berada di rumah Ki Gede menoreh. Namun ketika senja turun, Gelagah Putih yang menungguinya minta diri untuk melihat keadaan Agung Sedayu serta orang-orang lain yang terluka di rumah itu. Termasuk gurunya, Ki Jairaga. "Apakah kau nanti akan kembali kemari?" bertanya Rara Wulan. "Aku akan kemari Wulan. Tetapi aku tidak akan berada di dalam bilikmu. Aku akan berada di antara para pengawal. Hanya jika kau perlu, kau dapat memanggilku lewat bibi yang menjagamu," jawab Gelagah Putih. Rara Wulan mengangguk kecil. Ia mengerti bahwa Gelagah Putih memang tidak sebaiknya berada di dalam biliknya. Sementara itu, yang menungguinya kemudian adalah seorang perempuan yang lebih muda dari perempuan yang menungguinya sebelumnya. "Tengah malam aku sudah berada di halaman depan," berkata Gelagah Putih kemudian. Demikianlah, maka Gelagah Putih pun telah meninggalkan rumah Ki Gede. Ketika ia turun ke jalan, terasa betapa padukuhan induk itu menjadi sepi dan lengang. Ketika Gelagah Putih melangkah menyusuri jalan induk, rasa-rasanya ia berjalan di sebuah padukuhan yang kosong, meskipun ia melihat lampu-lampu menyala di serambi-serambi rumah. Namun semua pintu sudah tertutup rapat-rapat. Di gardu Gelagah Putih melihat sekelompok pengawal yang bersiaga dan siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Sekali-sekali Gelagah Putih juga bertemu dengan sekelompok pengawal yang meronda menyusuri jalan-jalan di padukuhan induk. Namun Gelagah Putih pun tahu bahwa di padukuhan-padukuhan lain, para pengawal tentu juga bersiaga sepenuhnya. Ketika Gelagah Putih sampai di rumah Agung Sedayu, maka suasananya pun tidak berbeda dengan suasana seluruh padukuhan. Sepi dan lengang. Meskipun lampu-lampu minyak tetap menyala, namun seakan-akan rumah itu tidak berpenghuni. Ketika gelap mulai turun, maka seisi rumah itu pun telah berkumpul di ruang dalam untuk makan malam. Kemudian mereka pun telah berada di bilik masing-masing. Yang kemudian duduk di ruang dalam adalah Ki Lurah Beranjangan, Ki Ajar Gurawa dan Sekar Mirah. Ketika Gelagah Putih memasuki rumah itu, maka ia pun ikut duduk pula di ruang dalam. Beberapa orang berbaring di ruang dalam itu. Termasuk Agung Sedayu. "Bagaimana keadaan mereka yang terluka?" bertanya Gelagah Putih kepada Sekar Mirah. "Agaknya mereka sudah menjadi berangsur baik," jawab Sekar Mirah. "Kakang Agung Sedayu," desis Gelagah Putih pula. "Ya. Kakang Agung Sedayu sudah menjadi semakin baik. Tetapi Kakang Agung Sedayu sudah terlalu lama duduk, sehingga aku minta kakangmu berbaring dan apabila mungkin tidur, agar keadaannya menjadi semakin baik," jawab Sekar Mirah. "Guru," bertanya Gelagah Putih selanjutnya. "Juga sudah semakin baik," jawab Sekar Mirah. "Namun," katanya kemudian, "hanya wacana sajalah yang masih dalam keadaan yang sulit. Luka dalamnya ternyata termasuk parah. Memang ada perkembangan. Tetapi sedikit sekali.
Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian bangkit dan melangkah ke amben besar di bagian sebelah kiri ruang dalam itu. Dilihatnya beberapa orang yang terbaring diam. Namun keadaan mereka memang berbeda-beda. Wacana yang berbaring di paling kanan, keadaannya masih sangat mencemaskan. Sedangkan Agung Sedayu yang sudah lebih baik berada di tengah. Ketika ia melihat Gelagah Putih menghampirinya, maka Agung Sedayu itu pun bangkit dan duduk di tepi amben itu. Berbaring sajalah Kakang, desis Gelagah Putih. Aku sudah menjadi semakin baik, jawab Agung Sedayu. Tetapi kau sudah terlalu lama duduk, berkata Gelagah Putih kemudian. Agung Sedayu tersenyum. Sementara Ki Jayaraga malahan ikut bangkit pula. Guru, desis Gelagah Putih. Sebaiknya guru juga berbaring saja, sampai keadaan guru benar-benar menjadi lebih baik. Aku sudah cukup baik Gelagah Putih, jawab Ki Jayaraga. Gelagah Putih pun kemudian duduk di amben itu pula. Sementara Agung Sedayu berkata, aku sengaja ikut berbaring di sini. Di Serambi aku hanya sendiri, meskipun udaranya lebih segar. Untuk memindahkan semuanya ke Serambi, tempat tidak cukup luas. Sekar Mirah pun kemudian telah mendekat pula dan duduk bersama mereka. Di amben yang lain, berbaring Rumeksa yang keadaannya juga menjadi semakin baik, sementara kedua orang murid Ki Ajar telah ditempatkan di gandok. Keadaan mereka sudah menjadi lebih baik lagi. Ketika Gelagah Putih memperhatikan wacana yang masih saja berbaring sambil memejamkan matanya, maka Agung Sedayu pun berkata, aku sengaja berada di sebelahnya agar aku dapat mengamati keadaannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah pun kemudian bertanya, bagaimana dengan keadaan Rara Wulan? Ia juga sudah berangsur baik. Jika memungkinkan, besok aku akan membawanya kemari. Agaknya ia lebih baik berada di sini daripada di rumah Ki Gede, agar Mbokayu dapat mengawasi langsung keadaannya. Baiklah, berkata Sekar Mirah, katakan saja kepada Ki Gede. Mungkin kita memerlukan sebuah pedati. Demikianlah, mereka masih berbincang sejenak. Kemudian Gelagah Putih pun mempersilahkan Ki Jayaraga dan Agung Sedayu untuk berbaring. Sementara itu Gelagah Putih pun kemudian bangkit berdiri dan berkata, aku akan menemui kawan-kawan yang lain. Sebelum melangkah keluar, Gelagah Putih sempat duduk sejenak di pembaringan Rumeksa yang sudah banyak tersenyum. Kau tidak usah duduk, cegah Gelagah Putih ketika Rumeksa akan bangkit. Demikianlah, maka Gelagah Putih pun segera menemui para anggota kelompok Gajah Liwung, dan Sabung Sari yang berada di gandok pula. Sabung Sarilah yang kemudian mengatur siapakah yang harus berjaga-jaga di halaman rumah itu, karena bagaimanapun juga masih akan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di halaman rumah itu. Untuk beberapa saat Gelagah Putih yang kemudian duduk di Serambi masih berbincang dengan Sabung Sari. Bahkan mereka agaknya telah lupa waktu, sehingga mereka tertegun ketika mereka mendengar suara kentongan yang dipukul dengan irama Dara Muluk. Tengah malam, desis Gelagah Putih. Aku kembali ke rumah Ki Gede. Bukankah keadaan Rara Wulan sudah semakin baik? Bertanya Sabung Sari. Ya. Besok aku akan membawanya kemari, jawab Gelagah Putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Sementara itu ia pun kemudian berdesis. Keadaan wacana yang masih mencemaskan. Ya, jawab Gelagah Putih. Dalam keadaan sakit, Kakang Agung Sedayu sudah berupaya sejauh dapat dilakukan, dibantu oleh Ki Ajar dan Ki Lurah Beranjangan. Namun perkembangan keadaan wacana ternyata sangat lamban. Sabung Sari mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Sementara itu Gelagah Putih pun telah bangkit dan berkata, aku akan minta diri kepada Kakang Agung Sedayu. Mungkin ia sudah tidur, jawab Sabung Sari. Sebaiknya Kakang Agung Sedayu memang banyak tidur dalam keadaannya itu, berkata Gelagah Putih. Tetapi salah satu tentu masih terbangun di dalam. Ketika perlahan-lahan Gelagah Putih melangkah ke ruang dalam, maka yang masih duduk tinggal Sekar Mirah. Ki Ajar dan Ki Lurah Beranjangan telah dipersilahkan istirahat sampai menjelang dini. Baru kemudian bergantian Ki Lurah dan Ki Ajar akan menunggui mereka yang terluka, serta berjaga-jaga karena keadaan masih terasa gawat. Mbokayu, desis Gelagah Putih. Aku mohon diri. Aku akan melihat keadaan Rara Wulan. Hati-hatilah di jalan Gelagah Putih, pesan Sekar Mirah.
Jarak ke rumah Ki Gede memang hanya beberapa langkah. Tetapi jika terjadi sesuatu di beberapa langkah itu, maka kau harus bersiap menghadapinya. Baik Mukayu, jawab Gelagah Putih. Namun dalam pada itu terdengar suara Agung Sedayu yang ternyata telah terjaga. Kau tidak tidur di sini saja, Gelagah Putih? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak, sementara Sekar Mirah mendekatinya sambil berdesis. Seharusnya Kakang tidur saja. Tetapi Agung Sedayu justru bangkit dan duduk di tepi pembaringannya. Bahkan Ki Jayaraga pun telah terbangun pula. Aku merasa sudah terlalu lama tidur, berkata Agung Sedayu. Baru tengah malam, sahut Sekar Mirah. Rasa-rasanya aku sudah lelah berbaring, berkata Agung Sedayu pula. Bahkan Ki Jayaraga pun menyambung. Aku juga. Punggungku justru menjadi pegal sekali. Gelagah Putih yang sudah minta diri itu justru duduk di bibir pembaringan. Katanya. Aku sudah berjanji untuk datang lagi ke rumah Ki Gede, Kakang. Ingat pesan Bokayumu, pesan Agung Sedayu. Ya, Kakang, jawab Gelagah Putih. Malam rasa-rasanya sepi sekali. Lebih sepi dari malam sebelumnya, desis Ki Jayaraga. Tentu saja, sahut Sekar Mirah. Jantung tanah perdikan ini baru saja terguncang. Kecemasan masih melanda setiap rumah. Apalagi hampir semua laki-laki masih dalam tugas. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Silirnya angin terasa dingin sekali. Meskipun demikian, keringatku mengalir banyak sekali sehingga pakaianku menjadi basah. Sudahlah, berkata Sekar Mirah. Sebaiknya Kakang dan Ki Jayaraga tidur saja. Ada sesuatu yang bergetar di jantung ini, berkata Ki Jayaraga sambil mengusap keringatnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia berpesan lagi kepada Gelagah Putih. Kadang-kadang suasana mengajak kita untuk berbincang. Gelagah Putih, hati-hatilah. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia tidak segera menjawab. Lamat-lamat ia mendengar suara seruling. Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Sekar Mirah pun mendengarnya pula. Suara seruling itu pun menjadi semakin jelas terdengar. Suaranya naik meninggi. Namun kemudian menukik turun seperti seekor burung merpati yang menukik dari atas sawah. Suara seruling itu aneh, desis Ki Jayaraga. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun suara itu bagaikan menggelepar menggapai-gapai. Sumber suara itu seakan-akan berputar-putar dari satu sudut ke sudut yang lain. Suara yang aneh, berkata Gelagah Putih. Aku akan melihat, siapakah yang meniup seruling itu Kakang. Agung Sedayu tidak mencegahnya. Dibiarkannya Gelagah Putih keluar dari ruang dalam dan pergi ke Gandok untuk menemui Sabung Sari lagi. Sebelum Gelagah Putih mengatakan sesuatu, Sabung Sari telah berkata lebih dahulu. Apakah kau tertarik pada suara seruling itu? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ya, jawab Gelagah Putih. Marilah, kita cari sumber suara itu. Agaknya bukan orang kebanyakan yang meniup seruling itu, sehingga sumber suaranya tidak segera dapat kita ketahui. Sabung Sari mengangguk sambil menjawab. Marilah. Aku minta diri kepada kawan-kawan. Biarlah mereka berjaga-jaga. Sejenak kemudian, Gelagah Putih dan Sabung Sari telah turun ke jalan induk. Sejenak mereka termangu-mangu di luar regol. Namun kemudian Gelagah Putih berkata, kita ambil jalan ini. Aku akan singgah di rumah Ki Gede agar Rara Wulan tidak menjadi cemas. Keduanya memang menyusuri jalan induk menuju ke rumah Ki Gede. Sepanjang jalan mereka mencoba untuk mendengarkan suara seruling itu. Suaranya kadang-kadang mengeras menyapu sepinya malam. Namun kadang-kadang terdengar jauh menggapai-gapai. Gelagah Putih dan Sabung Sari memang singgah di rumah Ki Gede. Ternyata suara seruling itu telah menggetarkan bukan saja seisi rumah Agung Sedayu. Tetapi para pengawal yang meronda pun tiba-tiba telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Di gardu-gardu, para peronda bahkan telah turun dari gardu mereka dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika keduanya memasuki regol halaman rumah Ki Gede, maka mereka pun melihat para pengawal bertebaran. Ki Gede dan Prastawa ternyata masih duduk di pendapa. Ketika keduanya melihat Gelagah Putih dan Sabung Sari, maka mereka telah mempersilahkan keduanya naik. Suara seruling itu, desis Ki Gede.
Iya, Ki Gede, sahut Gelagah Putih. Kedengarannya memang aneh. Bukan hanya karena lagunya yang aneh. Tetapi sumber suara itu pun sulit diketahui, berkata Ki Gede. Kami berdua memang ingin mencari sumber suara itu. Jika mungkin, bertemu dengan orang yang meniup seruling itu, jawab Gelagah Putih. Apakah kau hanya berdua saja? Bertanya Prastawa. Iya, kami hanya berdua, jawab Gelagah Putih. Prastawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, apakah aku dapat ikut bersama kalian? Gelagah Putih juga menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia menjawab, sebaiknya kau berada di sini bersama Ki Gede, Prastawa. Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia memang tidak ingin meninggalkan Ki Gede. Agaknya kaki Ki Gede yang cacat itu masih terasa sakit setelah Ki Gede mengerahkan tenaga dan kemampuannya ketika ia bertempur di halaman rumah itu. Gelagah Putih dan Sabung Sari pun kemudian minta diri. Kepada Ki Gede ia berpesan agar diberitahukan kepada Rara Wulan bahwa ia dan Sabung Sari sedang mencari sumber suara seruling itu. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari telah menyusuri jalan-jalan di Padukuhan Induk Tanah Perdikan Menoreh. Namun mereka sama sekali tidak menjumpai sumber suara seruling itu, apalagi bertemu dengan seseorang yang sedang meniup seruling. Hampir setiap sudut telah didatangi. Bahkan keduanya telah berjalan keluar dari padukuhan dan berdiri termangu-mangu di pematang sawah. Namun mereka tetap tidak dapat mengetahui di mana sumber suara seruling itu. Dengan mengerahkan daya tangkap mereka atas suara yang kadang-kadang melengking tinggi, namun kemudian terkulai lemah itu, keduanya masih juga tidak berhasil mengetahui dari mana sumber suara seruling itu. Gelagah Putih dan Sabung Sari seakan-akan menjadi putus asa. Bintang Waluku sudah bergeser jauh ke arah barat. Bahkan lintang Panjerina sudah mulai nampak. Cahayanya memancar terang seperti lentera yang tergantung di langit yang tinggi. Namun mereka sama sekali masih belum tahu arah suara seruling yang masih saja terdengar menyusuri sepinya malam. Sambil mengusap keringatnya, Gelagah Putih pun kemudian duduk di tanggul yang membujur di pinggir jalan. Sabung Sari menggeliat sambil menekan lambungnya. Namun kemudian ia pun duduk pula di sebelah Gelagah Putih. Untuk beberapa saat keduanya duduk sambil berdiam diri. Namun mereka masih saja mencoba untuk menangkap sumber suara seruling itu. Namun tiba-tiba suara seruling itu berhenti. Gelagah Putih dan Sabung Sari justru menjadi terkejut karenanya. Di luar sadarnya, keduanya telah bangkit berdiri. Suara itu berhenti, berkata Gelagah Putih. Iya, jawab Sabung Sari. Dengan nada merendah Gelagah Putih pun berdesis. Kita telah gagal menemukan sumber suara seruling itu. Sabung Sari mengangguk-angguk kecil. Katanya. Ya. Kita tidak mempunyai kemampuan cukup untuk menemukan sumber suara itu. Dengan lesu maka keduanya telah duduk kembali. Sementara itu wajah langit pun mulai berubah. Malam sudah mulai menuju ke ujungnya. Hampir pagi, desis Gelagah Putih kemudian. Iya, jawab Sabung Sari. Kita akan menunggu, apakah malam yang akan datang suara seruling itu akan kita dengar lagi. Namun keduanya terkejut bukan buatan. Tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara. Tidak anak-anak muda. Besok aku tidak akan meniup seruling lagi di sekitar padukuhan indukmu. Kedua anak muda itu telah bersiap menghadapi kemungkinan. Namun orang yang berbicara di belakang mereka itu justru duduk sambil membelakangi mereka pula. Baru ketika Gelagah Putih dan Sabung Sari itu berdiri tegak, maka perlahan-lahan orang itu pun bangkit berdiri pula. Demikian orang itu berputar, maka Gelagah Putih pun berdesis. Kakang Rudita. Sambil berdesis. Kenapa kalian terkejut? Bertanya Rudita. Kakang bukan saja mengejutkan kami. Jika Kakang yang meniup seruling itu, maka suara seruling Kakang telah menggelisahkan seisi padukuhan induk. Bahkan mungkin juga padukuhan-padukuhan lain di tanah perdikan ini. Kenapa? Apakah suara serulingku menggetarkan maksud buruk atau memancarkan tantangan perang? Bertanya Rudita. Memang tidak, jawab Gelagah Putih. Tetapi suara seruling Kakang di hari-hari yang gelisah telah membuat jantung seisi padukuhan induk menggelepar. Rudita menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku tidak bermaksud demikian.
Aku justru ingin menyatakan ikut berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi di tanah perdikan ini. Benturan kekerasan yang berulang-ulang terjadi. Tetapi akibatnya sangat berbeda dari maksud Kakang itu, berkata Gelagah Putih kemudian. Itulah yang terjadi, desis Rudita. Apa maksudmu? Bertanya Sabung Sari. Kalian sudah memendam kecurigaan dalam hati. Kalian menyimpan perasaan benci dan dendam. Itulah sebabnya, maka kalian selalu berprasangka buruk terhadap perbuatan orang lain. Tetapi dalam keadaan seperti ini kami harus berhati-hati menanggapi segala sesuatu yang terasa asing bagi kami, jawab Gelagah Putih. Jika aku meniup serulingku, maka anak-anakku justru tertidur nyenyak. Mereka yang gelisah karena udara panas, akan menjadi lelap meskipun keringat membasahi seluruh tubuhnya, berkata Rudita kemudian. Lalu katanya kemudian. Kenapa? Gelagah Putih dan Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Sementara itu Rudita berkata selanjutnya. Karena mereka tidak menaruh curiga terhadap orang lain. Mereka tidak mendendam serta tidak cemas bahwa ada orang yang mendendam kepada mereka. Mereka tidak dengki dan tidak iri. Dengan demikian maka jiwa mereka akan merasa damai. Tetapi kau tidak mengalami apa yang baru saja kami alami di sini, jawab Sabung Sari. Nah, bukankah kami tidak mengalami tindak kekerasan sebagaimana kalian alami? Kami juga tidak merasa perlu untuk melakukan kekerasan. Rudita itu terdiam sejenak. Lalu katanya. Aku mempunyai sebuah padepokan kecil. Aku mempunyai anak-anak yang manis di padepokan itu. Perang, kematian dan kekerasan merupakan hantu yang sangat menakutkan bagi mereka. Aku kira bukan hanya anak-anakku yang menjadi ketakutan terhadap perang dan kekerasan, tetapi anak-anak manis di seluruh dunia akan menjadi ketakutan. Gelagah Putih dan Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu langit pun menjadi semakin terang. Cahaya kemerah-merahan mulai membayangi sinar lintang Panjer Rina yang masih belum pudar. Namun Gelagah Putih pun bertanya. Kakang, lalu apa yang harus kami lakukan jika perang itu datang melanda kampung halaman kami? Kenapa perang itu datang? Itu tentu bukan terjadi dengan tiba-tiba. Satu putaran peristiwa berantai yang harus dipatahkan. Apakah ujungnya, di pangkalnya atau di tengah? Jawab Rudita. Kakang, kenapa Kakang tidak berbicara dengan Resi Belahan, pemimpin dari kelompok orang yang ada di perkemahan, yang kemudian menyerang tanah perdikan ini? Mereka ingin merebut tanah perdikan ini. Mereka datang menebarkan kekerasan, bahkan menyakiti dan membunuh. Aku berbicara kepada semua orang. Aku tahu suaraku bergaung seperti gema di lereng pegunungan. Hilang ditelan lebatnya hutan di lembah. Tetapi aku berbicara dengan siapa saja. Aku akan meniup seruling bela sungkawaku atas kematian karena kekerasan. Aku akan selalu berdoa bagi kedamaian hati. Sabung Sari masih akan menjawab. Tetapi Rudita itu mulai melangkah sambil berkata. Hari sudah pagi. Aku akan kembali ke padepokanku. Anak-anakku sudah menunggu. Mereka adalah anak-anak miskin, sederhana dan keserakat. Tetapi mereka memiliki kedamaian di hati mereka. Gelagah Putih dan Sabung Sari memandangi langkah Rudita menyusuri jalan bulak, semakin lama semakin jauh. Di timur, matahari mulai bangkit melangkahi punggung bukit. Marilah, berkata Gelagah Putih. Rudita dapat berkata seperti itu, karena lingkungannya. Ia dapat memagari lingkungannya sehingga tidak terjadi persoalan dengan pihak lain, desis Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi dengan nada berat ia berkata, dunia ini memang sudah demikian buram. Aku tidak tahu seandainya kita tidak berbuat sesuatu, apakah akan menjadi semakin baik, atau justru kesewenang-wenangan menjadi semakin menjalar ke segala penjuru. Keduanya pun kemudian melangkah kembali sambil menundukkan kepala. Gelagah Putih tidak langsung menuju ke rumah Ki Gede, tetapi ia ingin segera berbicara dengan Agung Sedayu, memberitahukan bahwa bersama Sabung Sari ia telah bertemu dengan Rudita. Ketika Gelagah Putih dan Sabung Sari kemudian memberitahukan pertemuannya dengan Rudita, maka Agung Sedayu berkata, Rudita memang akan berbicara kepada semua orang. Ia ingin mengatakan bahwa kedamaian hati akan sangat berarti bagi tatanan kehidupan. Seperti yang selalu dikatakannya, dan bahkan dilakukannya, betapa ia mengasihi sesamanya sebagaimana ia merasa betapa sejuknya kasih sayang yang bersumber dari Yang Maha Agung.
Gelagah Putih dan Sabung Sari hanya termangu-mangu. Masih banyak yang ingin diketahuinya. Namun keduanya justru terdiam. Sejak semula aku sudah mengira bahwa suara seruling adalah suara seruling Rudita, berkata Agung Sedayu. Aku juga sudah menduga, desis Gelagah Putih. Tetapi aku ingin membuktikannya. Mungkin seperti apa yang dikatakan Kakang Rudita, hatiku sudah dibubuhi oleh kecurigaan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Rudita memang seorang yang memiliki sikap dan pandangan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Namun bagaimanapun juga, apa yang dikatakan oleh Rudita tidak dapat begitu saja dilupakan. Baik Gelagah Putih, maupun Sabung Sari, masih saja merenunginya. Bahkan tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata, pada suatu saat, aku ingin mengajak kalian pergi ke padepokan kecilnya. Gelagah Putih mengangguk kecil sambil menyahut. Ya Kakang. Aku memang ingin melihat anak-anak Kakang Rudita sebagaimana dikatakannya. Namun dalam pada itu, ketika matahari mulai merambat langit, Gelagah Putih telah teringat kepada Rara Wulan. Ia memang merencanakan untuk membawa Rara Wulan kembali ke rumah itu. Ketika hal itu kemudian dikatakannya, maka Agung Sedayu pun berkata, biarlah Mokayumo ikut mengambil Rara Wulan. Demikianlah, maka Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Sabung Sari pun pergi ke rumah Ki Gede untuk menjemput Rara Wulan. Di sepanjang jalan yang tidak terlalu panjang itu, mereka memang tidak melihat anak-anak yang bermain. Meskipun beberapa rumah pintunya telah terbuka, tetapi halaman rumah itu masih belum terasa hidup sebagaimana biasa. Agaknya anak-anak masih bersembunyi di balik pintu rumahnya. Perasaan takut masih mencengkam mereka. Apalagi anak-anak yang kehilangan ayahnya, kakaknya atau keluarganya yang lain. Ketika mereka memasuki halaman rumah Ki Gede, maka pendapa rumah itu sudah menjadi semakin sepi. Perempuan dan anak-anak yang mengungsi di rumah itu sudah kembali ke rumah masing-masing. Keadaan Rara Wulan memang sudah menjadi semakin baik. Ia mengerti bahwa semalam Gelagah Putih dan Sabung Sari telah mencari sumber suara seruling yang bergema melingkari seluruh padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh. Demikian mereka naik ke tangga pendapa, maka Ki Gede telah menerima mereka dengan ramah. Ki Gede sendiri nampak masih letih. Ia belum mendapat cukup waktu untuk beristirahat. Marilah, silahkan melihat keadaan Angger Rara Wulan. Ki Gede mempersilahkan. Terima kasih Ki Gede, jawab Sekar Mirah. Demikian Sekar Mirah masuk ke dalam bilik Rara Wulan, maka Rara Wulan itu pun tersenyum cerah. Keadaannya memang sudah lebih baik. Meskipun demikian, Rara Wulan tentu masih belum dapat berjalan dari rumah Ki Gede sampai ke rumah Agung Sedayu. Tetapi demikian Sekar Mirah duduk di bibir amben, maka Rara Wulan pun berdesis. Nanti jika Mbokayu pulang, aku akan ikut. Sekar Mirah tersenyum. Katanya. Bukankah kau masih belum sembuh? Tetapi aku ingin pulang, desis Rara Wulan. Sekar Mirah memandang Gelagah Putih dan Sabung Sari yang duduk di atas tikar pandan bersama seorang perempuan yang menunggui Rara Wulan. Katanya, Rara Wulan ingin pulang. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Sejak mereka berangkat, maka Gelagah Putih sudah mengatakan bahwa mereka akan mengambil Rara Wulan. Sekar Mirah yang melihat Gelagah Putih kebingungan tersenyum sambil berkata, apakah tidak sebaiknya Rara Wulan tinggal di sini sampai luka-lukanya sembuh? Tidak. Aku ikut pulang, katanya sambil bergerak bangkit. Namun Sekar Mirah menahannya. Katanya, jangan bangkit Rara. Luka-lukamu akan berdarah lagi. Tetapi aku akan pulang. Sekar Mirah akhirnya tertawa. Katanya, katakanlah kepada Gelagah Putih. Ah, Mbokayu, desis Rara Wulan. Sebenarnya lah. Maka Sekar Mirahlah yang kemudian menemui Ki Gede, minta agar Rara Wulan diperkenankan dibawa kembali ke rumah Gelagah Putih. Bukankah lukanya masih berbahaya baginya? Bertanya Ki Gede. Kami akan mohon agar tabib yang mengobatinya bersedia datang ke rumah kami, jawab Sekar Mirah. Ki Gede tidak menahan lebih lama lagi. Ia pun tahu bahwa Agung Sedayu juga memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. Namun agaknya karena yang menangani Rara Wulan sejak semula adalah tabib dari Tanah Perdikan itu, maka sebaiknya tabib itu pulalah yang meneruskannya. Apalagi agaknya obatnya cukup baik dan cocok bagi luka-luka Rara Wulan.
Namun karena keadaan Rara Wulan, maka Sekar Mirah telah mohon untuk meminjam sebuah pedati. Rara Wulan masih belum dapat berjalan sendiri pulang ke rumah Agung Sedayu. Ki Gede pun kemudian telah memerintahkan beberapa orang pengawal untuk mengusung pembaringan Rara Wulan dan menempatkannya ke atas pedati itu. Demikianlah, setelah pedati itu ditutup, maka Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Sabung Sari pun telah mohon diri untuk kembali ke rumah Agung Sedayu. Sejenak kemudian, maka pedati itu pun telah merayap melalui jalan di tengah-tengah padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Gelagah Putih dan Sabung Sari berjalan di belakang pedati itu, sedangkan Sekar Mirah juga ikut berada di dalam pedati menjaga Rara Wulan. Rasa-rasanya memang tidak telaten berjalan di belakang pedati yang lamban itu. Namun karena jaraknya tidak jauh, maka perjalanan itu juga tidak memerlukan waktu yang panjang. Karena itu, maka beberapa saat kemudian pedati itu telah memasuki halaman rumah Agung Sedayu. Beberapa orang anggota kelompok Gajah Liwung yang ada di rumah itu pun segera membantu mengusung pembaringan dengan Rara Wulan itu sendiri di atasnya. Namun keadaan Rara Wulan memang sudah berangsur baik, sehingga Rara Wulan tidak lagi nampak menderita. Bahkan gadis itu sudah tersenyum-senyum geli ketika pembaringannya diturunkan dari pedati dan kemudian dibawa masuk ke dalam rumah. Namun berdasarkan berbagai macam pertimbangan, karena masih ada juga yang terbaring di ruang dalam, maka Rara Wulan akan ditempatkan di dalam biliknya sendiri. Sekar Mirah akan menungguinya, dan untuk sementara ikut tidur di dalam bilik itu pula. Dengan demikian, maka keluarga Agung Sedayu serta anggota kelompok Gajah Liwung yang terluka telah dikumpulkan di rumah itu. Termasuk Wacana yang kebetulan juga berada di rumah itu ketika datang serangan dari orang-orang yang tinggal di perkemahan di seberang perbukitan. Bahkan Wacana telah mendapatkan luka yang terberat di antara mereka, sehingga keadaannya masih mencemaskan. Meskipun berbagai usaha sudah dilakukan, tetapi perkembangan keadaannya lambat sekali. Dalam pada itu, Prastawa pun masih sibuk mengurus orang-orang yang tertawan. Mereka ditempatkan di Banjar Padukuhan, setelah para pengungsi yang berada di Banjar pulang ke rumah masing-masing. Orang-orang yang dianggap berbahaya dimasukkan ke dalam bilik-bilik yang ada, sedangkan yang lain ditempatkan di gandok dan peringgitan dengan penjagaan yang sangat kuat. Sementara itu, setelah Rara Wulan berada di rumah Agung Sedayu, maka Gelagah Putih justru mempunyai kesempatan yang cukup untuk membantu Prastawa. Karena itu, maka Gelagah Putih yang kemudian mengajak Sabung Sari telah ikut menjadi sibuk pula. Lewat tengah hari, beberapa orang prajurit dari pasukan khusus telah datang melihat keadaan Agung Sedayu. Mereka menjadi berlega hati ketika mereka melihat keadaan Agung Sedayu yang menjadi semakin baik. Bahkan Agung Sedayu telah dapat menerima mereka di pendapa rumahnya bersama Ki Lurah Beranjangan. Kepada seorang pemimpin kelompok yang terpercaya Agung Sedayu telah memberikan pesan-pesan bagi para prajurit di barak pasukan khusus. Agung Sedayu juga memberikan petunjuk-petunjuk tentang kelompok-kelompok prajurit yang masih berada di perkemahan yang sudah ditinggalkan penghuninya. Selain itu, Agung Sedayu pun berkata kepada pemimpin kelompok itu, "2 orang di antara kalian harus segera pergi ke Mataram melengkapi laporan tentang peristiwa yang telah terjadi di tanah perdikan ini." Pemimpin kelompok itu mengangguk sambil menjawab, "Ya Ki Lurah. 2 orang akan segera pergi ke Mataram. Yang sudah kami sampaikan baru laporan sepintas. Nanti, kami akan dapat membawa laporan yang lebih lengkap. Kau dapat menghubungi Prastawa, kemenakan Ki Gede yang menjadi pemimpin pengawal di tanah perdikan ini. Kau akan mendapat bahan yang lengkap tentang peristiwa yang telah terjadi. Kau juga akan dapat mengetahui berapa banyak korban yang gugur serta orang-orang perkemahan yang terbunuh. Juga orang-orang yang terluka dan yang tertawan," berkata Agung Sedayu kemudian. "Baik Ki Lurah," jawab pemimpin kelompok itu. "Kami akan menghubungi Prastawa. Kau dapat berbicara dengan Gelagah Putih yang sekarang berada di Banjar atau di rumah Ki Gede. Nanti Gelagah Putih akan menghubungkanmu dengan Prastawa," berkata Agung Sedayu pula. Seperti yang diperintahkan oleh Agung Sedayu, maka pemimpin kelompok itu pun telah pergi ke Banjar untuk menemui Gelagah Putih, agar dapat dihubungkan dengan Prastawa. Dalam kesibukan itu, maka seisi rumah Agung Sedayu itu masih digelisahkan oleh keadaan Wacana. Luka-luka terutama di bagian dalamnya masih mencemaskan. Agung Sedayu sudah berusaha sejauh dapat dilakukan untuk meringankan penderitaannya. Namun seolah-olah segala usaha itu masih belum berhasil. Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan pun telah membantu dengan sungguh-sungguh.
Tetapi hasilnya memang belum seperti yang diharapkan. Ketika tabib yang mengobati Rara Wulan datang ke rumah Agung Sedayu, maka bersama Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan mereka membicarakan keadaan Wacana. Tetapi mereka masih belum berhasil mengatasi keadaannya yang mencemaskan itu. Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Lurah itu pun bertanya, apakah kita perlu memberitahukan keadaannya kepada pamannya di Mataram? Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Agaknya kemungkinan itu memang sedang dipikirkannya. Sementara itu, Sekar Mirah yang ikut dalam pembicaraan itu pun berkata, aku kira tidak ada salahnya jika kita memberitahukan keadaannya kepada pamannya. Jika terjadi sesuatu, maka pamannya itu tidak akan menyalahkan kita. Atau setidak-tidaknya akan menyesali kita bahwa kita tidak memberitahukan keadaannya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat. Jika demikian, maka biarlah prajurit dari pasukan khusus yang akan memberikan laporan ke Mataram itu pergi bersama Gelagah Putih dan Sabung Sari. Keduanya akan memberitahukan keadaan Wacana kepada Ki Ranggawibawa. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada Ki Jayaraga, maka Ki Jayaraga itu pun berkata, aku setuju. Memang tidak ada orang lain yang sebaiknya kita tugaskan untuk pergi ke Mataram. Meskipun keadaan sudah menjadi tenang di Tanah Perdikan, tetapi kemungkinan-kemungkinan buruk masih saja dapat terjadi. Apalagi menurut laporan dari perkemahan, mereka masih melihat orang-orang yang berkeliaran. 1-2 berhasil mereka tangkap, tetapi masih ada di antara mereka yang lolos. Bahkan agaknya ada di antara mereka yang berilmu tinggi. Ya. Para pengawal dan para prajurit dari pasukan khusus yang ada di perkemahan memang masih selalu diganggu, sebagaimana dikatakan oleh para pengawal sesuai dengan laporan dari perkemahan, sehingga dengan demikian maka perjalanan ke Mataram masih termasuk perjalanan yang berbahaya, sahut Agung Sedayu. Ki Jayaraga pun kemudian berkata, nanti, kita berbicara dengan Gelagah Putih dan Angger Sabung Sari. Demikianlah. Ketika kemudian Gelagah Putih dan Sabung Sari kembali dari rumah Ki Gede setelah mereka berada di Banjar beberapa lama bersama prajurit dari pasukan khusus yang mendapat tugas dari Agung Sedayu untuk mendapatkan bahan laporan selengkapnya, telah dipanggil oleh Agung Sedayu. Kepada keduanya telah diberitahukan bahwa mereka berdua akan ditugaskan untuk pergi ke Mataram menemui Ki Ranggawibawa. Beritahukan keadaan Wacana sebagaimana adanya. Tentang kepentingannya datang ke Tanah Perdikan atau tentang luka-lukanya, bertanya Gelagah Putih. Hanya tentang luka-lukanya. Sabung Sarilah yang menyahut. Justru saat Wacana ada di sini, maka di Tanah Perdikan ini telah terjadi perang, sehingga Wacana harus melibatkan dirinya. Justru untuk membantu menyelamatkan Tanah Perdikan ini. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun Agung Sedayu pun mengangguk-angguk kecil. Katanya, ya. Apapun pendahuluan dari pemberitahuan kalian kepada Ki Ranggawibawa, namun kalian harus memberitahukan bahwa Wacana telah terluka parah. Telah dicoba untuk mengobatinya dengan segala cara. Tetapi keadaannya masih sangat mencemaskan. Sabung Sari dan Gelagah Putih saling berpandangan sejenak. Namun kemudian keduanya pun mengangguk-angguk. Demikianlah. Maka telah ditetapkan dalam pembicaraan itu bahwa Gelagah Putih dan Sabung Sari akan pergi ke Mataram bersama 4 orang prajurit dari pasukan khusus. Keempat orang prajurit itu esok pagi-pagi akan berangkat dari Barak, singgah sebentar di rumah Agung Sedayu, dan kemudian bersama-sama dengan Gelagah Putih dan Sabung Sari pergi ke Mataram. Demikianlah, maka para prajurit itu pun kemudian telah meninggalkan rumah Agung Sedayu. Mereka akan mempersiapkan dan menyusun laporan yang bahannya telah terkumpul. Besok pagi-pagi mereka akan berangkat dari Barak. Ketika kemudian malam turun, maka suasana di padukuhan induk Tanah Perdikan itu masih sangat lengang. Demikian gelap menyelimuti padukuhan induk, maka pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat. Tidak ada lagi sekelompok anak-anak yang bermain-main di halaman, meskipun bulan muda terlihat memancar di langit. Sinarnya yang menyiram halaman, pepohonan dan dedaunan tidak mendapat perhatian sama sekali dari anak-anak yang terbiasa bermain di terangnya cahaya bulan. Tidak terdengar kidung anak-anak perempuan yang bermain soyang dan uri-uri. Tidak pula terdengar teriakan anak-anak remaja yang bermain gobak atau sembunyi-sembunyian. Yang nampak masih ada di luar regol halaman adalah para pengawal yang berjaga-jaga. Di rumah Agung Sedayu, beberapa orang duduk di sebelah Wacana yang terbaring diam.
Tubuhnya masih saja panas. Namun sekali-sekali wacana itu menggigil seperti orang kedinginan. Jika sekali-sekali Sekar Mirah menyuapinya dengan bubur sumsum, mulut wacana seakan-akan tidak mau terbuka. Sekali-sekali wacana itu terdengar berdesis. Tidak. Aku tidak ingin makan. Namun Sekar Mirah masih selalu mencoba. Meskipun hanya setitik demi setitik. Hanya karena Sekar Mirah sangat telaten, maka meskipun hanya sedikit, perut wacana pun terisi juga. Malam itu tubuh wacana sedikit menggigil, meskipun jika disentuh dahinya terasa panas. Sekar Mirah mencoba membasahi dahi wacana itu dengan air jeruk nipis. Agaknya air jeruk nipis itu dapat membantu mengurangi panas tubuhnya. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar wacana yang agaknya kesadarannya terganggu itu berdesis perlahan. Raras. Raras. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Namun Sabung Sari yang juga mendengar desis itu menundukkan kepalanya. Jantungnya serasa berdesak semakin cepat. Ternyata bahwa bagaimanapun juga Raras masih tetap tersangkut di hati wacana. Apapun yang pernah dikatakannya, tetapi wacana tidak dapat menipu dirinya sendiri. Kenyataan itu telah membuat perasaan Sabung Sari terguncang. Bahkan ia merasa ikut bersalah bahwa keadaan wacana justru tidak segera menjadi baik. Meskipun Sabung Sari sudah menyingkir dan menjauhi setiap hubungan dengan Raras, namun persoalan yang rumit itu tidak dapat dihindarinya lagi. Bahkan wacana telah menyusulnya ke tanah perdikan dengan membawa persoalan yang justru telah dijauhinya itu. Ternyata wacana tidak hanya sekali dua kali saja menyebut nama Raras. Tetapi berulang-ulang. Sabung Sari menjadi tidak tahan lagi. Ia pun kemudian telah bangkit dan melangkah keluar. Udara malam terasa dingin. Angin basah bertiup dari selatan menyentuh kulit Sabung Sari, yang kemudian duduk di serambi gandok. Tatapan matanya jauh menerawang menembus kegelapan. Sabung Sari terkejut ketika Naratama datang mendekatinya. Ia tidak mendengar langkah. Namun tiba-tiba saja Naratama itu sudah duduk di sebelahnya. Dengan nada berat Naratama itu bertanya. Apa yang sedang kau renungkan Sabung Sari? Sabung Sari mencoba untuk tersenyum. Katanya kemudian. Tidak Naratama. Aku tidak sedang merenung. Tetapi tentu ada sesuatu yang kau pikirkan, sahut Naratama kemudian. Ya. Sabung Sari mengangguk-angguk kecil. Katanya. Aku masih mengenang betapa kita telah bertempur di halaman rumah ini. Beberapa orang telah menjadi korban. Agung Sedayu sendiri telah terluka, meskipun keadaannya sudah menjadi baik. Satu hal yang tidak akan terjadi pada orang lain. Seandainya aku terluka seperti Agung Sedayu dan mendapat pengobatan yang sama, aku akan memerlukan waktu 3 kali lipat untuk menjadi baik sebagaimana Agung Sedayu sekarang. Daya tahannya memang luar biasa, desis Naratama. Sementara itu keadaan wacana masih mencemaskan. Justru sebenarnya wacana tidak bersangkut paut dengan perang yang terjadi di tanah perdikan. Ia datang untuk sekedar melihat-lihat tanah perdikan ini. Namun nasibnya agaknya memang kurang baik. Bukankah ia telah mendapat pengobatan yang terbaik? Bertanya Naratama. Iya, jawab Sabung Sari. Bukan hanya Agung Sedayu, Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan. Tetapi tabib terbaik di tanah perdikan ini juga sudah diundang. Tabib yang telah berhasil dengan baik mengobati Rara Wulan yang juga terluka. Naratama mengangguk-angguk kecil. Namun ia tidak melihat apa yang sebenarnya tergores di jantung Sabung Sari. Di ruang dalam, Sekar Mirah masih sibuk membasahi dahi wacana dengan air jeruk nipis. Sementara Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan duduk termangu-mangu. Segala usaha sudah dilakukan. Namun keadaan wacana masih mencemaskan. Namun ketika kemudian malam menjadi semakin malam, setelah Sekar Mirah berhasil memasukkan sebutir ramuan obat ke dalam mulut wacana dengan jenang sumsum yang lembut, maka panas wacana menjadi sedikit turun. Ia tidak lagi memanggil-manggil Raras. Bahkan perlahan-lahan kesadarannya telah menjadi bulat kembali. Ketika ia membuka matanya dan melihat Sekar Mirah duduk di sebelahnya, maka wacana itu pun berkata, "Sudahlah. Sebaiknya Mokayu beristirahat. Aku tidak apa-apa." Sekar Mirah mengangguk sambil menjawab. "Kau juga harus beristirahat wacana. Tetapi sebelum kau tidur, kau harus mencoba untuk makan.
Jenang sumsum itu harus kau makan sampai habis. Jika kau cukup makan, maka tubuhmu akan menjadi kuat dan kau akan segera menjadi baik. Wacana mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Tetapi Sekar Mirah pun tanggap. Sedikit demi sedikit Sekar Mirah menyuapi Wacana dengan jenang sumsum. Baru kemudian, setelah sedikit-sedikit perut Wacana terisi, Sekar Mirah pun telah meninggalkan Wacana dan pergi ke bilik Rara Wulan. Namun Rara Wulan yang keadaannya telah menjadi semakin baik itu telah dapat tidur, meskipun sekali-sekali masih terdengar ia berdesis menahan nyeri yang tersisa di lukanya. Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan telah mengatur waktu. Mereka berdua akan berganti-ganti menunggui Wacana yang sakit sambil berjaga-jaga, meskipun di luar anak-anak dari kelompok Gajah Liwung juga sudah berjaga-jaga. Tidurlah, berkata Ki Ajar kepada Gelagah Putih. Bukankah kau besok akan pergi ke Mataram? Gelagah Putih mengangguk. Jawabnya. Baik Ki Ajar. Tetapi aku akan melihat Sabung Sari sebentar. Ajak anak itu tidur. Tidak sepatutnya Sabung Sari membiarkan perasaannya bergejolak. Ia bukan seorang laki-laki yang cengeng dan perajuk. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Namun ia pun segera bangkit dan melangkah keluar. Sementara Agung Sedayu sudah berada di dalam biliknya, karena ia masih juga harus banyak beristirahat karena luka-lukanya yang sedang dalam masa penyembuhan. Ketika Gelagah Putih melangkahi pintu peringgitan, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat bahwa Sabung Sari tidak duduk seorang diri, tetapi bersama Naratama. Dengan demikian, maka Sabung Sari ternyata tidak sedang merenung membiarkan perasaannya bergejolak. Sebenarnya lah bahwa persoalan yang membelit perasaan Wacana dalam hubungannya dengan Raras dan Sabung Sari tidak dapat disembunyikan lagi. Apalagi ketika Wacana berkali-kali menyebut nama Raras. Sementara itu Sabung Sari menjadi sangat gelisah. Ki Lurah Beranjangan yang juga pernah mendengar persoalan yang tumbuh antara Wacana dan Sabung Sari itu masih juga sempat membincangkannya dengan Ki Ajar Gurawa, meskipun sambil berbisik agar tidak didengar oleh Wacana. Ternyata bahwa Wacana memang tidak dapat melupakan Raras, berkata Ki Lurah Beranjangan. Meskipun ia sudah berusaha. Kasihan Wacana, desis Ki Ajar Gurawa. Tetapi kita juga tidak dapat menyalahkan Sabung Sari. Ya, sahut Ki Lurah. Ia justru telah berusaha menghindar. Tetapi Wacana menyusulnya kemari. Mereka sudah menyelesaikan persoalan mereka. Menurut kenyataan lahiriah, persoalan itu memang sudah selesai. Keduanya tidak lagi mempersoalkannya. Namun dalam keadaan yang gawat, maka yang dibenamkan jauh di dalam jantung Wacana itu telah muncul di luar sadarnya. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya. Sabung Sari agaknya masih juga merasa bersalah. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Mudah-mudahan persoalan itu tidak akan tetap menjadi beban bagian kedua-duanya, desis Ki Lurah Beranjangan. Jika besok Gelagah Putih dan Sabung Sari memberitahukan keadaan Wacana kepada pamannya, dan kita sempat mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi penderitaan Wacana sehingga ia benar-benar dapat sembuh, maka persoalannya dengan Sabung Sari memang harus diselesaikan dengan tuntas. Maksud Ki Lurah, bertanya Ki Ajar. Raras harus segera kawin, jawab Ki Lurah Beranjangan. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Katanya. Aku sependapat. Tetapi bagaimana melaksanakannya? Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Itulah soalnya. Keduanya tersenyum, betapa hambarnya. Bagaimanapun juga mereka merasa ikut prihatin dengan keadaan Wacana, dan bahkan juga perasaan Sabung Sari yang tentu merasa tertekan. Bahkan Ki Lurah itu teringat pula kepada cucunya, Raden Teja Prabawa. Demikianlah, keduanya pun kemudian terdiam untuk beberapa lama. Wacana agaknya sudah dapat tidur. Tubuhnya memang masih panas meskipun sedikit turun. Namun keadaannya memang masih sangat menggelisahkan. Di luar, Gelagah Putih telah mengingatkan bahwa sebaiknya Sabung Sari beristirahat. Besok pagi-pagi kita akan pergi ke Mataram. Beberapa orang prajurit dari barak pasukan khusus akan singgah kemari dan kemudian bersama-sama menempuh perjalanan. Sabung Sari mengangguk kecil. Sementara Naratama berkata, tidurlah. Simpan tenagamu untuk besok. Orang-orang perkemahan yang memencar dari serangannya itu mungkin masih ada yang berkeliaran.
Mungkin di sebelah barat Kalipraga. Tetapi mungkin juga di sebelah timur. Apakah kau tidak tidur? Bertanya Sabung Sari kepada Naratama. Nanti. Aku bertugas sekarang untuk mengamati keadaan, jawab Naratama. Sabung Sari pun kemudian bangkit dan melangkah ke dalam biliknya di Gandok. Meskipun ia kemudian berbaring, tetapi ia memerlukan waktu cukup lama untuk dapat tidur. Akhirnya ia dapat tidur meskipun juga agak gelisah. Pagi-pagi sekali Gelagah Putih telah terbangun. Ketika ia pergi ke Pakiwan, maka anak yang membantu di rumah itu telah duduk di atas sebuah batu sudut rumah. Gelagah Putih pun kemudian melangkah mendekat sambil bertanya. Kenapa kau masih pagi sekali duduk bertopang dagu? Anak itu memandang Gelagah Putih sejenak, lalu katanya. Pliridanku rusak. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih. Bukankah selama ini tidak seorang pun di antara penghuni padukuhan induk ini yang sempat menghiraukan pliridan di sungai itu? Tetapi pliridanku rusak. Nampaknya terinjak-injak kaki kuda. Tidak hanya seekor, tetapi beberapa ekor kuda, jawab anak itu. Kaki kuda, bertanya Gelagah Putih dengan dahi yang berkerut. Apakah kau yakin? Iya, kaki kuda. Kau kira aku tidak dapat membedakan jejak kaki kuda? Tentu berbeda dengan jejak kaki kambing atau kaki lembu, atau kaki kerbau, jawab anak itu. Jadi kapan kau lihat jejak kaki kuda itu? Bertanya Gelagah Putih. Semalam atau kemarin malam? Semalam, jawab anak itu. Apakah kau dapat membedakan jejak kaki kuda semalam atau kemarin di atas tepian yang basah? Bertanya Gelagah Putih. Kemarin malam aku belum lihat jejak kaki kuda itu, jawab anak itu. Jadi kemarin malam kau juga pergi ke sungai? Bertanya Gelagah Putih pula. Iya, jawab anak itu. Kau telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Keadaan tanah perdikan ini belum tenang benar. Sementara itu kau sudah turun ke sungai, berkata Gelagah Putih. Anak itu mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata. Apakah aku harus takut keluar halaman rumah ini? Ketika terjadi pertempuran di halaman rumah ini, aku sama sekali tidak menjadi ketakutan. Tetapi karena kau selalu berbohong kepadaku, maka aku tidak dapat ikut campur. Kenapa aku berbohong? Bertanya Gelagah Putih. Kau katakan bahwa kau akan mengajari aku berkelahi. Tetapi tidak pernah kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Seandainya kau benar-benar mengajariku berkelahi, maka saat itu aku tentu akan dapat membantu, berkata anak itu. Siapakah yang akan mengajarimu berkelahi? Bertanya Gelagah Putih. Kau. Apakah kau akan ingkar? Anak itu tiba-tiba berdiri. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku tidak akan mengajarimu berkelahi anak manis. Tetapi aku akan mengajarimu sedikit ilmu bela diri. Apa bedanya? Bertanya anak itu. Dalam pelaksanaannya mungkin tidak jauh berbeda. Tetapi landasannya sangat berbeda. Jika kau belajar berkelahi, maka kau tentu akan mencari lawan di mana-mana. Atau kau akan menjadi pemarah karena kau pandai berkelahi, atau sombong atau semacamnya. Tetapi tidak bagi mereka yang belajar ilmu bela diri. Orang-orang yang menguasai ilmu bela diri, tidak akan mempergunakannya jika tidak terpaksa, untuk melindungi dirinya sendiri atau melindungi orang lain yang lemah jika keadilannya tersinggung. Apapun namanya, tetapi bukankah tidak kau lakukan dengan sungguh-sungguh? Bertanya anak itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak sempat berbantah terlalu lama dengan anak itu. Katanya. Baiklah. Besok kita berbicara lagi. Tetapi aku tidak pernah mencabut kesediaanku mengajarimu sedikit pengetahuan tentang bela diri. Pada saat yang tepat, aku akan melakukannya. Sejak dulu kau berkata begitu, anak itu mulai bersungut-sungut. Gelagah Putih menepuk pundak anak itu sambil berkata. Ketahuilah. Orang-orang berkuda itu akan dapat menjadi kasar dan bahkan menjadi buas. Jika kebetulan kau sedang ada di Pleridan ketika mereka lewat, maka akibatnya akan sangat buruk bagimu. Anak itu tidak menjawab. Sementara Gelagah Putih pun pergi ke Pakiwan untuk mandi. Namun jejak kaki kuda itu ternyata selalu mengganggu pikirannya. Karena itu, maka ia pun telah membicarakannya dengan Sabung Sari. Jika demikian, masih ada sekelompok orang berkuda yang berkeliaran di tanah perdikan ini, desis Sabung Sari. Ya.
Mereka tidak menempuh perjalanan lewat jalan-jalan sewajarnya. Tetapi mereka menempuh perjalanan mereka lewat jalan-jalan simpang dan bahkan lewat sungai. Mereka tentu berusaha untuk menghilangkan jejak mereka, atau setidak-tidaknya tidak mudah diketahui orang, sahut Gelagah Putih. Tetapi kehadiran mereka cukup berbahaya. Bukankah belum ada laporan dari para pengawal tentang orang-orang berkuda itu, sehingga tanah perdikan ini belum mengetahuinya, bertanya Sabung Sari. Nampaknya memang belum, jawab Gelagah Putih. Apakah tidak sebaiknya kita memberitahukan hal ini kepada Agung Sedayu, agar disampaikan kepada Prastawa lewat salah seorang di antara anak-anak Gajah Liwung? Ya. Prastawa memang harus mengetahuinya, jawab Gelagah Putih. Demikianlah, setelah berbenah diri mereka telah menyampaikan hal itu kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu ternyata juga menganggap bahwa hal itu adalah hal yang penting untuk segera diketahui. Orang-orang yang berkeliaran itu akan dapat berbuat sesuatu yang mengguncang lagi ketenangan tanah perdikan yang baru mulai pulih kembali itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah minta Pranawa dan Mandira untuk menemui Prastawa di rumah Ki Gede. Mereka diminta untuk memberitahukan bahwa di sungai semalam terdapat jejak kaki beberapa ekor kuda, sehingga dengan demikian maka para pengawal masih harus waspada terhadap beberapa orang berkuda itu. Sementara keduanya pergi ke rumah Ki Gede, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari telah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Mataram. Sambil menunggu para prajurit dari pasukan khusus yang akan singgah untuk bersama-sama pergi, keduanya telah dipersilahkan oleh Sekar Mirah untuk makan lebih dahulu. Hampir bersamaan, ketika para prajurit dari pasukan khusus itu datang, Pranawa dan Mandira yang menemui Prastawa pun telah datang pula. Ternyata saat mereka bertemu dengan Prastawa, dua orang pengawal dari perkemahan telah datang. Mereka juga melaporkan bahwa semalam beberapa orang berkuda telah berkeliaran tidak terlalu jauh dari perkemahan. Nampaknya mereka memang akan memasuki perkemahan. Namun mereka telah melihat lampu dan oncor yang menyala, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Atau satu dua di antara mereka telah merayap mendekati perkemahan dan mengetahui bahwa di perkemahan itu terdapat sekelompok pengawal dan prajurit dari pasukan khusus, berkata Agung Sedayu. Mungkin sekali, desis Ki Lurah Beranjangan. Namun bagaimanapun juga, kita masih harus sangat berhati-hati. Juga mereka yang akan pergi ke Mataram, desis Ki Jayaraga. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Peringatan gurunya itu memang harus diperhatikan. Banyak kemungkinan masih akan dapat terjadi. Orang-orang berkuda itu tentu orang-orang perkemahan yang merasa dirinya memiliki ilmu yang tinggi, sehingga mereka tidak segera melarikan diri, tetapi justru berkeliaran di tanah perdikan. Bahkan mereka telah lewat tidak jauh dari Padukuhan Induk, meskipun mereka menempuh perjalanan lewat sungai. Demikianlah, setelah memberikan beberapa pesan, maka Agung Sedayu telah memerintahkan 4 orang prajurit dari pasukan khusus untuk berangkat ke Mataram bersama Gelagah Putih dan Sabung Sari. Beberapa saat kemudian, maka 6 orang berkuda telah meninggalkan tanah perdikan menuju ke Mataram. Mereka menyadari sepenuhnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di perjalanan mereka. Di bulak-bulak panjang, atau di tepian atau di mana saja, mereka akan dapat bertemu dengan orang-orang berkuda itu. Selagi hari masih pagi, maka ke-6 orang itu telah memacu kudanya agak cepat setelah mereka berada di bulak-bulak panjang. Namun jika mereka memasuki padukuhan, maka kecepatan lari kuda mereka harus disusut. Apalagi di tempat-tempat yang terhitung ramai. Bahkan ketika mereka lewat di sebelah pasar, maka kuda-kuda mereka itu tidak berlari lebih cepat dari orang yang berjalan dalam keramaian yang memenuhi jalan. Para pedagang yang tidak tertampung di pasar, telah menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan. Agaknya hari ini hari pasaran, berkata Gelagah Putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya. Nampaknya pasar ini menjadi ramai oleh para pedagang yang datang dari kademangan-kademangan di sekitar lingkungan ini. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Di sebelah pasar memang nampak tempat pemberhentian pedati yang agak luas. Sebuah kedai yang besar berada di sebelah tempat pemberhentian pedati itu. Bahkan sebuah rumah panjang yang agaknya menjadi penginapan para pedagang dan sais pedati yang datang dari tempat yang jauh. Untuk beberapa saat kuda-kuda mereka yang menempuh perjalanan ke Mataram itu berjalan sangat lambat. Semakin tinggi matahari memanjat langit, maka pasar itu pun menjadi semakin ramai. Biasanya pada saat matahari sepenggalah, maka pasar itu akan menjadi temawon.
Saat yang paling ramai, apalagi di hari pasaran. Baru kemudian, sedikit demi sedikit keramaian itu pun berkurang. Baru ketika mereka keluar dari kepadatan jalan di sebelah pasar, maka kuda-kuda itu pun mulai berlari meskipun tidak terlalu kencang. Namun keenam orang berkuda itu sama sekali tidak menghiraukan ketika seorang yang berdiri di antara beberapa buah pedati di pemberhentian pedati itu memandangi mereka sampai hilang di tikungan. Namun kemudian orang itu pun dengan tergesa-gesa telah berlari-lari menyusup di antara pedati-pedati yang berhenti, mencari kawan-kawannya. Ternyata di rumah itu telah menginap sekelompok orang yang agaknya bukan pedagang yang sering singgah dari pasar ke pasar, terutama pasar-pasar yang besar dan di hari pasaran pula. Ketika seorang kawannya yang berlari-lari itu memberitahukan kepada mereka tentang 6 orang berkuda, maka orang-orang itu pun bergerak cepat sekali. Dalam waktu yang pendek 10 orang berkuda telah berpacu meninggalkan tempat itu. Mereka berenam, berkata orang yang melihat ke 6 orang berkuda yang akan pergi ke Mataram. Lalu katanya pula, 4 orang di antara mereka berpakaian prajurit. Agaknya mereka terdiri dari para prajurit dari pasukan khusus yang akan pergi ke Mataram. Mungkin ada hubungannya dengan pertempuran di tanah perdikan ini. Siapapun mereka, jika mereka prajurit Mataram, sebaiknya kita binasakan. Mereka telah membantu tanah perdikan menoreh melawan kawan-kawan kita. Bahkan menghancurkan seluruh kekuatan kita di tanah perdikan ini, geram pemimpin mereka. Jika mereka membantu tanah perdikan, itu wajar sekali. Agung Sedayu adalah pemimpin prajurit dari pasukan khusus itu. Tetapi ia juga salah seorang pemimpin di tanah perdikan menoreh, sahut seorang yang sudah separuh baya. Namun masih menunjukkan betapa orang itu seorang yang tegar dan perkasa. Pemimpin sekelompok orang-orang berkuda itu tidak menyahut. Namun ia telah mempercepat laju kudanya. Tetapi orang yang sudah separuh baya itu berkata, "Kita tidak tergesa-gesa. Kita akan menemui mereka di tepian, sesaat sebelum mereka menyeberang." "Apakah pasti bahwa mereka akan pergi ke Mataram?" bertanya pemimpin kelompok itu. "Bukankah kita dapat mengikuti jejak kaki kuda mereka? Jika ternyata tidak, maka kita memang harus segera mengambil langkah. Tetapi jika mereka lewat jalan ini, maka tujuan mereka agaknya tidak lain dari kota raja. Mereka akan mengambil lintas penyeberangan sebelah utara," sahut orang yang sudah separuh baya itu. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Namun ia mulai memperlambat laju kudanya yang meluncur seperti anak panah. Dengan demikian, maka 10 orang berkuda itu tidak lagi harus berpacu dengan waktu. Orang-orang yang mereka kejar tidak akan sempat menyeberang Kali Praga saat mereka berhasil menyusul. Selain mereka harus menunggu rakit yang akan menyeberang dan luang sehingga dapat membawa mereka, maka untuk naik ke rakit dengan kuda-kuda mereka itu pun tentu diperlukan waktu. Meskipun demikian, ke-10 orang itu juga tetap memelihara laju kudanya agar mereka dapat menyusul ke 6 orang yang menurut perhitungan mereka akan menyeberang Kali Praga di penyeberangan sebelah utara. Dengan memperhatikan jejak ke-6 ekor kuda yang masih baru itu, ke-10 orang itu melarikan kuda-kuda mereka. Sebagaimana mereka perhitungkan, maka jejak kaki kuda itu memang menuju ke penyeberangan sebelah utara. Meskipun bukan penyeberangan terbesar, tetapi ada juga beberapa rakit yang menghubungkan kedua tepian Kali Praga. Beberapa saat kemudian, maka Gelagah Putih, Sabung Sari dan ke-4 orang prajurit dari pasukan khusus itu sudah menuruni tebing yang landai sampai ke tepian berpasir yang basah. Sebuah rakit yang sedang memuat beberapa bakul gula masih tertambat di sisi sebelah barat. Namun rakit yang sudah terisi itu tidak akan dapat membawa mereka bersama-sama menyeberang. Kecuali hanya 1-2 orang bersama kuda-kuda mereka. Meskipun demikian, Sabung Sari berdesis. "Nah, siapa yang akan menyeberang lebih dahulu? Jika 2 orang di antara kita dapat menyeberang bersama rakit itu, maka yang tersisa akan dapat menumpang 1 rakit yang sedang bergerak kemari itu." Ke-4 prajurit dari pasukan khusus itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Biarlah 2 orang di antara kami menyeberang." Tetapi ketika 2 orang di antara para prajurit itu bergerak menuju ke rakit yang sedang memuat beberapa bakul gula kelapa, mereka tertegun ketika mereka mendengar derap kaki kuda di atas tebing. Gelagah Putih, Sabung Sari dan para prajurit itu pun berpaling. Mereka melihat di atas tebing beberapa orang berkuda berhenti sambil memandangi mereka yang sudah berada di tepian. Gelagah Putih pun berdesis, "Berhati-hatilah.
Mungkin mereka termasuk orang-orang berkuda yang berkeliaran di tanah perdikan sepeninggal Resi Belahan. Mungkin sekali, sahut Sabung Sari. Nampaknya mereka memang tidak bermaksud baik. Para prajurit itu pun kemudian telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Namun mereka adalah prajurit dari pasukan khusus. Apalagi mereka adalah orang-orang terpilih di antara mereka. Beberapa saat kemudian orang-orang berkuda itu pun juga menuruni tebing. Demikian mereka turun dari kuda, maka mereka pun telah mendekati Gelagah Putih dan kawan-kawannya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi beruntunglah bahwa anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu pun telah bercerita tentang orang-orang berkuda yang merusak peliridannya, serta laporan dari para pengawal yang di perkemahan. Sehingga sejak berangkat kemungkinan seperti yang terjadi itu sudah diperhitungkan. Ketika dua orang di antara orang-orang berkuda itu kemudian mengikat kuda-kuda mereka, maka dua orang prajurit telah menuntun ke-6 ekor kuda mereka yang akan pergi ke Mataram dan mengikatnya pada patok-patok tempat mengikat rakit di tepian. Orang yang memimpin 10 orang berkuda itu pun kemudian bertanya, "Siapakah pemimpin di antara kalian?" Sabung Sari dan Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun prajurit yang tertua pun segera menyahut, "Aku. Akulah yang bertanggung jawab atas kawan-kawanku para prajurit ini." Dan kedua orang ini bertanya pemimpin sekelompok orang berkuda itu. "Mereka menempuh perjalanan bersama kami para prajurit. Dengan demikian, maka mereka tunduk di bawah perintahku sebagaimana para prajurit," jawab prajurit itu. Pemimpin dari sekelompok orang berkuda itu mengangguk-angguk sambil memandangi Sabung Sari dan Gelagah Putih berganti-ganti. Namun kemudian ia bertanya, "Apakah mereka orang tanah perdikan Menoreh?" "Ya," jawab prajurit itu singkat. "Bagus," sahut orang itu. Dengan nada tinggi ia berkata, "Jika demikian, maka kalian tidak ada bedanya. Jika mereka berdua bukan orang tanah perdikan Menoreh, maka mereka akan aku bebaskan dari hukuman. Tetapi karena mereka orang-orang tanah perdikan, maka mereka pun akan menerima hukuman sebagaimana para prajurit." "Hukuman apa? Kenapa kami harus mendapat hukuman?" "Kalian telah menghancurkan kawan-kawan kami. Para prajurit dari pasukan khusus dan para pengawal tanah perdikan Menoreh," jawab orang itu. Prajurit tertua itu mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi kalian adalah kawan-kawan dari para perampok yang telah merampok dengan besar-besaran tanah perdikan Menoreh?" "Kami bukan perampok. Tetapi kami mengemban tugas pengabdian yang luhur." "Pengabdian?" bertanya prajurit tertua itu. "Kepada siapa kalian mengabdi?" Sahut Naratama kemudian. "Kami mengabdi kepada cita-cita luhur pemimpin kami." "Bagaimanakah wujud pengabdian kalian?" "Merampok tanah perdikan Menoreh?" bertanya prajurit itu. Wajah orang itu menjadi merah. Namun kemudian ia berkata, "Apapun yang kami lakukan, sudah kami pikirkan masak-masak. Persoalannya sekarang tidak lagi tanah perdikan Menoreh. Tetapi kami ingin membalas dendam sejauh dapat kami lakukan. Kami akan membunuh semua prajurit dari pasukan khusus dengan cara kami sebagaimana kami lakukan sekarang. Kami juga akan membunuh setiap anak muda dari tanah perdikan Menoreh, apalagi para pengawal atau mereka yang berhubungan dengan para prajurit dari pasukan khusus, yang telah membantu tanah perdikan Menoreh menggagalkan rencana kami." "Rencanamu memang mengerikan Kisanak," sahut prajurit yang tertua itu. "Tetapi sama sekali tidak menggetarkan jantung kami. Jumlah kalian tinggal beberapa orang, sementara kekuatan tanah perdikan Menoreh dan prajurit dari pasukan khusus itu masih tetap utuh. Kami bukan orang-orang dungu yang akan membenturkan kekuatan kami langsung dengan kekuatan tanah perdikan. Tetapi kami akan membunuh mereka seorang demi seorang." "Oh," Sabung Sarilah yang menyahut. "Ancamanmu membuat buluku meremang. Kau kira seorang prajurit akan memberikan lehernya untuk dipenggal? Jika seorang prajurit mati dalam pertempuran, meskipun dikeroyok, namun ia akan membawa 1 atau 2 lawannya serta. Nah, bukankah dalam waktu singkat orang-orangmu akan segera habis? Sementara itu di barak pasukan khusus itu sama sekali tidak terasa bahwa jumlah mereka berkurang." "Tidak," jawab orang itu. "Kami akan membunuh kalian sekarang ini tanpa mengorbankan seorang pun di antara kami." "Kita akan melihat," jawab prajurit tertua itu. "Siapakah yang akan terbujur di tepian ini?" Namun seorang yang lain, yang bertubuh kekurus-kurusan telah melangkah maju sambil berkata,
Kisanak. Tidak ada harapan bagi kalian untuk dapat hidup. Yang terbaik bagi kalian sekarang adalah memilih cara mati yang paling baik. Yang tidak menimbulkan penderitaan sama sekali. Tetapi jika kalian melawan, maka kamilah yang akan menentukan cara mati bagi kalian yang mungkin tidak kalian senangi. Tetapi Sabung Sari justru tertawa. Bahkan kemudian para prajurit itu pun tertawa pula. Dengan nada tinggi Sabung Sari berkata, "Kau pandai bergurau Kisanak. Aku senang mendengar guraumu yang lucu meskipun mendebarkan." "Aku tidak bergurau anak muda," geram orang itu. "Aku berkata sesungguhnya. Dan aku tidak akan segan melakukannya." "Kau tidak akan dapat melakukannya," berkata Sabung Sari. "Wajahmu nampak lembut. Tatapan matamu menunjukkan bahwa kau adalah seorang yang hatinya seluas lautan. Sabar dan memuat segala persoalan tanpa pernah menjadi penuh. Kau tidak akan dapat marah dan akan memaafkan segala kesalahan orang lain." Wajah orang itu menjadi merah. Tiba-tiba saja ia menggeram. "Anak iblis. Jangan menyesal jika kau akan hancur menjadi debu." Tetapi Sabung Sari masih saja menjawab, "Jangan berpura-pura marah. Kau sama sekali tidak pantas untuk marah." Kemarahan orang itu justru memuncak. Ia sadar bahwa anak muda dari tanah perdikan itu telah mempermainkannya. Karena itu, tiba-tiba ia bergeser selangkah surut. Kedua tangannya bergerak dengan cepat. Kedua telapak tangan menakup kemudian bergerak dalam putaran yang cepat. Sabung Sari, Gelagah Putih dan keempat orang prajurit itu meloncat surut. Tiba-tiba saja pasir tepian itu berputar. Angin pusaran yang keras tiba-tiba saja timbul di hadapan mereka. Hanya sesaat. Tetapi segumpal pasir telah terbang naik ke udara. Kemudian pecah menghambur menghujani orang-orang yang ada di tepian itu. Wajah Sabung Sari, Gelagah Putih dan keempat prajurit itu menjadi tegang. Mereka sadar bahwa orang itu belum benar-benar menyerang mereka. Yang dilakukan adalah sekedar menakut-nakuti keenam orang yang akan pergi ke Mataram itu. Dengan suara bergetar karena kemarahannya, orang itu berkata, "Kalian telah melihat dengan mata kepala kalian sendiri, apa yang dapat kami lakukan? Menyerahlah. Jika kalian mencoba untuk melawan, maka kalian akan diangkat oleh angin pusaran yang jauh lebih besar. Kalian akan dilemparkan ke udara dan jatuh dari ketinggian yang tidak terhingga, sesuai dengan keinginanku." Tidak seorang pun yang menjawab, meskipun keenam orang dari tanah perdikan itu telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, orang itu berkata selanjutnya, "Tetapi aku dapat berbuat lain. Kalian akan aku putar untuk diangkat ke udara. Tidak begitu tinggi, namun kalian akan terhempas di atas batu-batu padas. Kalian tidak akan segera mati. Tetapi luka-luka kalian tidak akan dapat diobati, karena setiap orang yang akan menolong kalian akan mengalami nasib yang sama." Suasana memang menjadi tegang. Orang-orang yang ada di tepian itu menjadi ketakutan. Rakit yang memuat gula itu pun segera bergerak ke seberang, sementara rakit yang akan merapat di tepian di sisi barat, telah mengurungkan niatnya. Para penumpangnya pun minta agar rakit itu kembali saja ke arah timur. Namun yang terjadi kemudian sangat mengejutkan orang yang mampu memutar pasir tepian dan melontarkannya ke udara itu. Ternyata orang-orang tanah perdikan ini tidak menjadi ketakutan. Bahkan Sabung Sari dan Gelagah Putih justru tertawa karenanya. Wajah orang itu menjadi tegang. Dengan mata terbelalak ia memandang Sabung Sari dan Gelagah Putih berganti-ganti. Mereka masih muda, apalagi Gelagah Putih. Tetapi mereka sama sekali tidak terkejut melihat ilmunya yang jarang ada duanya itu. Bahkan keempat prajurit dan pasukan khusus itu pun harus berpikir ulang, apa yang mereka lakukan untuk melawan ilmu orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu. Namun dalam pada itu Gelagah Putih berkata, "Aku juga pernah melihat ilmu seperti itu. Debu, pasir dan daun-daun kering berterbangan di halaman rumah Kakang Agung Sedayu. Seperti payung yang berwarna hitam kelabu. Namun, demikian orang yang melontarkan ilmu itu mati, maka ilmu itu lenyap dengan sendirinya." "Setan kau," geram orang itu. "Siapa kau yang telah berani meremehkan ilmuku?" "Aku tidak meremehkan ilmumu. Ilmu itu menggetarkan jantungku. Tetapi bukan berarti bahwa justru karena itu kami harus menundukkan kepala dan menyerahkan leher kami." Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu menjadi semakin marah. Dengan geram ia berkata,
Tangkap mereka hidup-hidup. Aku akan membunuh mereka dengan caraku. Kawan-kawan orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu pun segera bersiap. Pemimpin mereka pun telah mengulangi perintah itu. Kepung mereka. Jangan ada seorang pun yang melarikan diri. Mereka harus tertangkap hidup-hidup. Para prajurit dari pasukan khusus itu pun segera bersiap pula. Sabung Sari dan Gelagah Putih mulai bergeser. Namun Gelagah Putih telah langsung menempatkan diri berhadapan dengan orang yang kekurus-kurusan itu. Ternyata kau seorang pemberani anak muda. Kau sudah melihat apa yang dapat aku lakukan. Namun kau sama sekali tidak merasa takut, geram orang yang kekurus-kurusan itu. Kenapa aku harus merasa takut? Gelagah Putih justru bertanya. Aku juga berpendapat bahwa kau bukan seorang pendendam. Kau tidak akan pernah marah kepada siapapun juga. Tatapan matamu memancarkan kelunakan hatimu. Cukup, teriak orang itu. Dengan kecepatan yang tinggi ia telah meloncat menyambar wajah Gelagah Putih. Tetapi dengan kecepatan yang sama Gelagah Putih telah menghindarinya. Selangkah ia bergeser ke samping sambil memiringkan wajahnya. Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, "Anak muda, nampaknya kau memang memiliki bekal yang baik. Tetapi agaknya kau masih belum dapat menilai apa yang sebenarnya kau hadapi." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun desir angin yang timbul dari ayunan tangan orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu merupakan peringatan bagi Gelagah Putih, bahwa kekuatan orang yang meskipun tubuhnya nampak kekurus-kurusan itu, ternyata besar sekali. Bersambung ke bab 416. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.